Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Anika Azhari dengan NIM 52112111067. Kali ini saya akan mempresentasikan implikasi fungsi manajemen terhadap fungsi perusahaan di PT Diamond Food Indonesia. Sebelum itu, mari kita membahas sedikit perihal sejarah dari PT Diamond Food Indonesia. Kegiatan usaha perseroan pada saat kali berdiri adalah kegiatan usaha di bidang perdagangan, distributor, grosir, perwakilan, atau agen tunggal, pemasok, bidang pengangkutan, dan juga beberapa bidang jasa. Namun pada saat ini perseroan hanya berfokus pada industri dan distribusi makanan dan minuman melalui perusahaan anak dan juga konsultasi manajemen. PT Diamond Food Indonesia mulai resmi beroperasi sejak tahun 1974 sebagai produsen es krim dan kini telah tumbuh menjadi perusahaan penyedia produk makanan dan minuman ternama di Indonesia seperti dairy, daging, makanan laut, konfeksioneri, buah dan sayuran, bahan makanan sehari-hari dan juga bakery. PT Diamond Food Indonesia memiliki 4 perusahaan anak dan juga 1 perusahaan asosiasi. Yang pertama ada PT Diamond Cold Store yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman yang beralamat di Jakarta Utara. Yang kedua ada PT Sukanda Jaya yang kegiatan usahanya bergerak di bidang distributor dan juga importir. Yang ketiga ada PT Diamond Fire Retail Indonesia yang bergerak di bidang usaha pengeceran makanan, pengeceran minuman, dan juga minimarket. Yang keempat ada PT Indo Gourmet Sarana Cemerlang yang bergerak di bidang usaha perdagangan besar mesin, peralatan makanan, peralatan minuman, dan peralatan lainnya. Yang terakhir yaitu satu-satunya perusahaan asosiasi yaitu PT NHF Diamond Indonesia yang bergerak pada bidang industri makanan. Sekarang kita akan masuk ke dalam implikasi fungsi manajemen terhadap fungsi perusahaan di PT Diamond Food Indonesia. Yang pertama ada pada fungsi produksi. PT Diamond Food Indonesia berencana untuk menjadi platform atau tempat penyedia makanan dan minuman yang terkemuka di Indonesia, bukan hanya produk yang diproduksi sendiri oleh perusahaan, namun juga mendistribusikan merek internasional lainnya. Rencana perusahaan untuk memproduksi produk bakery seperti pastry, makanan siap saji, dan juga makanan beku karena produk tersebut sangat populer di kalangan industri perhotelan, restoran, dan layanan catering. Selain itu juga, perusahaan juga mempunyai rencana yang telah dilakukan, yaitu dengan memproduksi makanan-makanan untuk prinsipal merek internasional dengan tujuan menyelaraskan produk internasional dengan referensi rasa Indonesia. Selanjutnya ada fungsi pemasaran. Seperti yang kita ketahui bahwa PT Diamond Food Indonesia menghasilkan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya, baik itu di pasar modern, pasar swalayan, atau pasar tradisional yang berbelanja online atau offline. Jaringan distribusi PT Diamond Food Indonesia secara terus-menerus akan terus dikembangkan yang saat ini telah melayani sebanyak 34 provinsi dengan 21 titik distribusi secara langsung. Diamond Food Indonesia juga memperluas jaringannya dengan bekerja sama melalui distributor pihak ketiga dan akan memperluas jangkauannya keluar Pulau Jawa, terutama pada pasar-pasar yang belum terjangkau oleh produsen-produsen lainnya. Sebagai salah satu bentuk bahwa PT Diamond Food Indonesia memperluas jaringannya adalah dengan membuka toko offline yang berada di Bandung, Makassar, Bali, Serpong, Condet, dan juga Malang. Pada tahun 2020 juga karena adanya pandemi COVID-19, maka PT Diamond Food Indonesia membuka situs atau platform online untuk para pelanggannya agar bisa memesan makanan atau produk yang diinginkan dari PT Diamond Food Indonesia secara online dan memasarkannya dengan sistem online juga.
Selanjutnya yaitu fungsi keuangan. Tujuan dari setiap perusahaan membuka perusahaan tersebut adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. PT Diamond Food Indonesia telah menghadapi berbagai macam rintangan perekonomian dari mulai saat berdiri sampai saat ini. Namun atas kerjasama semua pimpinan dan juga karyawan, perusahaan melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO sebesar 1,06% dari jumlah seluruh modal atau sebesar 100 juta saham biasa pada tanggal 15 dan 16 Januari 2020. Setelah itu, pada tanggal 22 Januari 2020, perusahaan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia dengan kode DMND. Pada tahun 2020, perusahaan mengalami penurunan ekonomi karena efek pandemi COVID-19. Perusahaan pun melihat perubahan gaya belanja pelanggan. Karena adanya pembatasan antar individu, maka banyak pelanggan yang melakukan belanja secara online. Perusahaan juga melihat jika adanya peningkatan pada produk seperti susu, makanan beku, juga makanan pokok sehari-hari dikarenakan banyaknya pelanggan yang masih memilih untuk memasak di rumah daripada untuk makan di luar. Untuk meningkatkan ekonomi perusahaan melakukan berbagai macam upaya seperti mengganti produk kemasan baru, juga memperbanyak varian dari rasa susu, produk susu, yogurt, dan yang lainnya. Yang terakhir yaitu fungsi sumber daya manusia. Hingga tanggal 31 Desember 2020, PT Diamond Food Indonesia memiliki sebanyak 5.960 karyawan yang terbagi menjadi karyawan dari perseroan dan juga karyawan dari entitas anak, yang juga telah termasuk komisaris dan direktur dengan rincian 14 orang dari perseroan dengan status permanen, 2 orang dari perseroan dengan status kontrak, 3.417 orang dari entitas anak dengan status permanen, dan 2.527 dari entitas anak dengan status kontrak. Untuk menciptakan produk yang berkualitas dan juga membangun perusahaan agar lebih besar dan berkembang, tentunya sangat diperlukan sumber daya manusia yang handal dan sangat baik dalam mengerjakan tugas-tugasnya, sehingga tercapainya tujuan dari perusahaan. Hal ini tentunya sangat memerlukan suatu pelatihan dan perkembangan sumber daya manusia yang harus dilakukan melalui peningkatan kompetisi, juga peningkatan kesehatan dan kesejahteraan perusahaan. Selain itu juga perusahaan diharapkan bisa merekrut karyawan dengan cermat dan mengidentifikasi rekrutmen terbaik agar memperoleh rekrutmen yang handal dan bisa membantu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk tetap berkontribusi terhadap negara, perusahaan juga membuka sebanyak 99,9% pekerjaan untuk warga negara Indonesia. Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, perusahaan juga melakukan pelatihan khusus dan pengembangan untuk semua karyawan, baik di jajaran manajemen maupun karyawan biasa sesuai dengan pekerjaan dan tugasnya masing-masing. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.